Bagi saudara yang saat ini juga tidak bisa hadir karena masih liburan di jalan, dengarkan setiap saat, ya dimanapun saudara berada, setiap waktu saudara bisa ikuti dan terus saudara akan diberkati. Perjalanan jauh tidak membuat rohani saudara kering, tapi tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap ada anugerah daripada Tuhan dan ada firman Tuhan. Nah saudara, itu satu yang luar biasa. Saya percaya ini salah satu berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk gereja kita. Nah sekarang kita mulai masuk belajar firman Tuhan. Bulan ini ada seri khotbah yang luar biasa, saudara, yaitu Hope for Your Family, atau harapan untuk keluarga Anda. Ada harapan untuk keluarga kita dalam keadaan seperti apapun, senantiasa ada harapan. Hari ini kita akan belajar sesi kedua, yaitu bahasa kasih. Temanya apa saudara? Bahasa kasih. Saya percaya ini seri khotbah yang luar biasa untuk membangun fondasi bagi kita, khususnya rumah tangga kita. Rumah tangga juga akan menjadi fondasi yang penting dalam kehidupan kita. Kalau rumah tangga kita hancur, usaha yang kita bangun sesukses apapun juga bahaya sekali bisa ikut rontok. Kalau keluarga kita hancur, tidak diperbaiki, kesehatannya seringkali juga bisa ikut rontok, saudara. Kalau keluarga kita hancur, kebahagiaan juga seringkali ikut rontok. Dan banyak termasuk juga pelayanan. Saya percaya seri khotbah membangun fondasi yang luar biasa untuk hidup kita. Khususnya juga tentang kasih. Kenapa penting sekali bahasa kasih ini saudara? Saya akan awali dengan membaca dulu saudara. Di dalam Kolose 4 ayat 16. Saudara yang bawa Alkitab bisa buka Kolose pasal 3 saudari, ayat 14, demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada kata-kata di sini, di atas semuanya itu. Ya lebih dari semuanya, lebih dari kesuksesan karena kekayaan, lebih dari kesuksesan karena saudara terkenal, karena punya kedudukan, lebih daripada kepandaian, lebih daripada yang lain. Dikatakan di atas semuanya itu, artinya ini penting sekali. Lebih daripada yang lain, di atas semua yang lain itu, ya kenakanlah apa? Kasih, saudara. Ada dikatakan sini, kenakan kasih, aplikasikan kasih, praktekkan kasih, gunakan kasih sebagai apa? Pengikat. Ya, kasih sebagai tali untuk apa? Mengikat, saudara, yang mempersatukan supaya rumah tangga bisa bersatu dan harmonis, bahagia. Kenakan kasih sebagai pengikat, saudara, supaya di dalam lingkungan persahabatan saudara bisa tetap bersatu. Gunakan kasih sebagai pengikat, lebih daripada uang, lebih daripada semua yang lain. Kenakan kasih, termasuk otomatis dalam pelayanan kita dan juga khususnya yang sedang kita pelajari dalam keluarga. Kenakan kasih sebagai pengikat itu apa? Mempersatukan dan menyempurnakan. Akhirnya saudara, segala kekurangannya justru akan bisa disempurnakan. Karena apa? Mengaplikasikan, mengekspresikan, menggunakan, mengenakan kasih sebagai pengikat. Jadi saya percaya ini penting sekali kalau kita mau membangun rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bersatu. Sekali lagi, kenakanlah kasih. Saya percaya itu sebabnya hari ini kita belajar bahasa kasih, saudara. Nah, saya percaya akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Kita nanti akan belajar 5 bahasa kasih, saudara. Ya, supaya kita bisa mengaplikasikan, supaya kita bisa mempraktekkan. Dan kalau kita bisa mempraktekkan, akan membuat kasih itu bertumbuh, akan membuat kesatuan itu ada dan mendatangkan kebahagiaan. Saya akan awali dengan sebuah kisah, saudara.
Satu kali ada sepasang suami istri, dia sudah menikah 50 tahun, luar biasa. Masih bisa bertahan. Lalu saudara, keluarganya, semua anaknya ingin supaya dirayakan. Ya perayaan kawin apa namanya saudara? Kawin mas gitu saudara. 50 tahun. Ya, Jiwat sama Ciliongtin sudah berapa tahun ya? Besok kalau 50 tahun dirayakan gitu saudara. Nah ini perayaan 50 tahun kawin mas saudara. Wah semua sudah senang sekali karena bisa bertahan 50 tahun. Ada banyak orang tidak bertahan sampai 50 tahun. Lalu dipersiapkan pestanya, dipersiapkan menunya. Segala satu dipersiapkan yang terbaik. Supaya sungguh-sungguh dalam pesta perayaan kawin mas 50 tahun bisa mendatangkan anugerah sukacita yang lebih besar lagi, kebahagiaan yang lebih besar lagi. Siapa yang rindu saudara perkawinannya bisa mencapai 50 tahun bahkan lebih? Angkat tangan yang rindu saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Nah, disediakan semua dan akhirnya hari perayaan kawin mas diadakan dan mulai termasuk makanannya disediakan. Salah satunya makanan yang disuguhkan adalah ikan. Ya, dianggap saja tim ikan atau ikan tim ala mana itu? Ala mana? Sijuan lah gitu saudara. Dianggap saja seperti itu. Karena itu pesanan yang khusus. Karena itu menjadi kesukaan banyak orang. Apalagi Korsek jam. Ya Korsek Sabtu. Wah suka itu saudara. Tim seperti itu saudara. Dan waktu disuguhkan. Ya semua senang. Lalu waktu juga disuguhkan kepada suami istri ini. Langsung suaminya ambil langkah untuk menyatakan cintanya. Ya terima kasihnya pada istrinya. Karena sudah 50 tahun mendampinginya. Langsung dia ambil saudara. Kepalanya dipotong, ekornya dipotong, berikan pada istrinya gitu saudara. Nah dia adalah adanya kepala, ekornya diberikan pada istrinya. Dan saudara tiba-tiba waktu suaminya melakukan seperti ini. Istrinya itu mencucur air mata, istrinya itu nangis. Lalu ditanya anaknya, ditanya suaminya, ditanya orang, loh kenapa? Ini perayaan 50 tahun pernikahan, harusnya bersukacita, kok malah nangis, kenapa? Lalu istrinya berkata itu, lihat suamiku keterlaluan sekali. Aku sudah mendampingi dia 50 tahun. Ini pesta pernikahan yang luar biasa bagi saya. Oh kok tega-teganya saya diberi kepala dan ekornya ikan, bukan dagingnya, badannya. Kok tega-teganya? Jadi dia nangis karena merasa tidak dikasih saudara. Lalu suaminya terkejut sekali lihat istrinya nangis. Lalu dia berkata, sebentar saya mau cerita dulu. Saya mau katakan kenapa saya lakukan seperti ini. Lalu suaminya berkata, sejak aku kecil mamaku, papaku tahu kesukaanku itu adalah kepala ikan dan ekornya. Setiap kali makan, papa mamaku sudah tahu kepalanya dan ekornya itu kesukaanku. Jadi pasti diambil kepalanya dulu, ekornya diberikan pada saya. Yang lain diberikan pada kakak adiknya. Jadi orang tuaku sudah tahu itu kesukaanku, yaitu kepala ikan dan ekornya. Jadi waktu saya muda saya sudah ambil keputusan. Nanti kalau saya menikah, saya akan memberikan yang paling aku suka ini kepada istri yang paling aku cintai. Jadi kalau aku ambil kepala dan ekornya, itu yang paling aku sukai. Aku sengaja berikan kepada istri yang aku cintai. Karena engkau adalah istri yang aku cintai, maka aku berikan yang paling aku sukai, yaitu kepala dan ekornya. Itu adalah bahasa kasih aku. Itu adalah tindakan kasihku. Itu adalah karena aku mengasihi engkau. 50 tahun sudah menyertai aku saudara. Waktu istrinya mendengar seperti ini, istrinya terhibur. Istrinya baru angguk-angguk kepala. Oh, engkau memberikan kepala dan ekor karena engkau ingin memberikan yang terbaik, yang paling kau sukai
kepada aku karena engkau sangat mencintai aku. Artinya akhirnya istrinya senang, akhirnya istrinya tertawa dan semua sukacita, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Nah, kejadian seperti itu seringkali juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada suami yang merasa dia sangat mengasihi istrinya, sudah berbuat banyak untuk istrinya, tapi istrinya merasa dia tidak mengasihi dia. Seperti kejadian yang pertama tadi, atau sebaliknya juga sama. Istri itu merasa sangat mengasihi suaminya, berbuat banyak untuk suaminya, melakukan ini dan itu kepada suaminya, tapi suaminya merasa istrinya enggak mengasihi dia, enggak bisa merasakan istrinya mengasihinya, malah merasa istrinya tidak mengasihi. Atau kadang-kadang saudara lihat orang tua dan anak juga sama. Bagi orang tua, aku melakukan semua ini karena aku cinta anak, aku mengasihi anak. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik karena kasihnya pada anak. Tapi kadang-kadang anaknya enggak merasa orang tuanya mengasihi dia, malah merasa orang tuanya tidak mengasihi dia. Harus ini, itu, atau sebaliknya, saudara. Anaknya sudah berbuat sebaik mungkin karena cinta pada orang tuanya, tapi orang tuanya merasa anakku enggak mengasihi aku. Kadang-kadang bisa terjadi, saudara. Kenapa? Bahasa kasihnya beda. Bagi sang suami tadi, karena mengasihi, maka memberikan kepala dan ekor yang paling dia sukai diberikan pada istrinya. Bagi istrinya pada saat sebelum tahu, dia merasa kalau ngasih ya dagingnya, jangan kepalanya, jangan ekornya. Dagingnya itu kesukaanku, itu menghargai aku. Beda, saudara. Tapi setelah bisa mengerti, oh ternyata ini adalah lambang atau bahasa kasih dari suami. Oh ini adalah bahasa kasih dari istri. Maka mereka akan saling menerima. Maka akhirnya menjadi baik. Dan mereka bersuka cita dan berbahagia waktu merayakan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit apa itu bahasa kasih. Bahasa kasih adalah cara kita merasa, cara kita merasakan dan mengekspresikan kasih, saudara. Misalnya lah, orang berbuat pada kita sesuatu, cara kita merasakan, itu saudara, apa yang dia lakukan itu karena mengasihi atau tidak. Cara kita merasakan itu bahasa kasih kita. Atau kita ingin melakukan sesuatu pada orang karena kasih, saudara. Ingin mengekspresikan, ingin mengaplikasikan, ingin melakukan, saudara, sebagai rasa kasih kita. Jadi sekali lagi, saudara, bahasa kasih adalah cara kita merasa orang berbuat sesuatu atau juga kita mengekspresikan kasih kita, saudara. Itu adalah bahasa kasih, saudara. Nah, kita harus penting sekali mengerti. Kalau kita tidak tahu bahasa kasih, seringkali akan terjadi salah paham dan seringkali jadi pertengkaran dan akhirnya tidak harmonis. Harus mengerti. Kalau tidak mengerti, seringkali jadi masalah. Saya ingin beri satu contoh lagi tentang anjing dan kucing. Anjing dan kucing itu punya bahasa kasihnya beda. Apa yang disenangi, apa yang tidak itu beda. Bahasa nanggapinya beda. Bagi anjing, kalau ada tuannya melakukan sesuatu atau datang, dia senang, dia merasa tuannya mengasihi dia. Langsung ekornya naik ke atas, ipik, senang sekali. Nah, itu bahasanya anjing, saudara. Merasa tuannya datang, merasa tuannya beri makanan, senang sekali. Maka ekornya apa, saudara? Ekornya apa, saudara? Naik ipit-ipit gitu, saudara. Tapi kucing itu beda, saudara. Kalau ada sesuatu yang dilakukan, dia marah, saudara. Kucing itu ekornya naik, saudara. Jangan main-main kalau saudara di rumah punya kucing, ekornya naik, saudara masih melanjutkan apa yang saudara lakukan, pasti akan diterkam oleh kucing. Bagi anjing dan kucing itu beda. Bagi anjing, ekor naik itu senang. Wah, merasa dikasih. Bagi kucing itu marah, merasa diganggu,
dia tidak mencintai, berani mengusir aku terkam kok. Beda. Satu hari di sebuah rumah, dia pelihara anjing dan juga pelihara kucing, saudara. Lah tuannya setiap kali memberikan makanan ditaruh, maksudnya tuannya ya diberikan anjingnya, diberikan kucingnya. Lah waktu tuannya naruh kucingnya ada di situ, kucingnya langsung datang untuk makan, saudara. Sementara kucingnya datang makan, anjingnya itu dari jauh lihat, wih, ada makanan. Kucingnya sedang makan, lalu dia senang sekali, saudara. Waktu dia datangi, bagi kucing ini kurang ajar, mau menyerobot, mau ngambil makananmu, ekornya naik, saudara. Bagi kucing, jangan coba-coba maju. Kamu berani ngambil makanan ini dariku, aku terkam kok. Bagi anjing beda, lihat kucingnya, ekornya naik. Ini kucingnya senang ini, menyambut saya ini dengan kasih. Berarti mau bagi makanan dengan saya, mau makan bersama, ekornya naik. Wah, dia senang, saudara. Dia lebih mendekat lagi, mau ikut makan. Oh, diterkam oleh kucing. Akhirnya bertengkar, salah paham. Loh, kamu ekornya naik. Dia berkata, aku marah. Kenapa? Bahasa kasihnya beda, saudara. Bagi kucing dan anjing. Demikian juga, saudara, dalam kehidupan kita, kalau sampai kita tidak tahu bahasa kasih dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari orang tua, dari anak kita, akan banyak salah paham, akan banyak pertengkaran, akan banyak, saudara, perselisihan. Nah, apa itu 5 bahasa kasih? Apa saja yang akan kita pelajari? Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama, kata-kata manis. Bahasa kasih yang pertama adalah apa, saudara? Kata-kata apa, saudara? Coba diucapkan. Manis, artinya perkataan yang manis, perkataan yang lembut, perkataan yang menghibur, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati hati. Itu bahasa kasih yang pertama yang akan kita pelajari. Amsal 16 ayat 23-24 dikatakan, hai orang bijak, orang yang bijaksana, saudara, menjadikan mulutnya berakabudi. Dia usaha, dia bertindak apa? Menjadikan, tidak secara otomatis. Dia memang ya membuat, menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Karena perkataannya dibuat bijaksana, saudara, akhirnya bisa meyakinkan, bisa diterima banyak orang, saudara. 24 ini artinya karena perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Kalau kita ya lakukan mulut kita, pakai mulut kita untuk mengucapkan perkataan yang menyenangkan. Sekali lagi, itu akan seperti apa, saudara? Sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sehingga orang hatinya tidak pahit karena perkataan kita. Sehingga orang hatinya tidak luka karena perkataan kita. Sehingga orang hatinya tidak emosi karena perkataan kita, saudara. Tapi hatinya, saudara, menjadi manis, saudara. Hatinya diberkati dan akhirnya menjadi obat bagi tulang-tulang. Saya percaya ini ya perkataan yang lembut yang memberkati satu dengan yang lain. Saya pernah dengar sebuah kisah, ya. Bagi saya, ingat saya itu satu kesaksian. Suatu kali ada pasangan suami istri yang terus bertengkar. Dan akhirnya dia konseling dengan hamba Tuhan. Waktu konseling dengan hamba Tuhan, istrinya cerita banyak tentang suaminya. Wah, tidak mengasihi dia. Wah, dia sedih sekali. Dia merasa sangat menderita sekali. Lalu ditanya, intinya apa sih? Kok kamu bisa merasa suamimu tidak mengasihi aku? Tidak mengasihi kamu. Dia berkata, suamiku itu kalau ngomong dengan saya itu bentak-bentak. Suamiku itu kalau ngomong dengan saya itu suaranya seperti orang bertengkar.
suaranya teriak-teriak gitu saudara. Dia cerita, saya ini siapa? Saya bukan pembantunya, orang tua saya saja enggak seperti itu. Dia kalau ngomong dengan saya ini, wah suaranya kasar, suaranya bentak-bentak gitu. Seperti saya enggak dengar saja. Lalu singkat cerita, ya hamba Tuhan mulai tanya pada suaminya, apa betul kalau kamu ngomong dengan istrimu bentak-bentak? Lalu suaminya jawab apa? Kira-kira apa saudara? Suaminya jawab, loh aku itu enggak bentak-bentak loh. Aku memang kalau ngomong seperti itu. Kalau ngomong itu keras. Ya kenapa? Sejak kecil aku itu bantu orang tuaku jualan di pasar. Jadi di pasar itu rame. Kalau mau ngomong ya ayahku, ibuku dengan aku maupun aku dengan ayahku. Kalau ngomong pelan-pelan gak dengar, lembut-lembut gak bisa. Harus ngomongnya itu seperti teriak, baru bisa didengar, baru bisa dimengerti. Jadi sejak kecil aku sudah biasa ngomongnya yang keras. Ngomongnya ya seperti itu. Itu bukan aku gak ngasih istriku, memang itu gayaku. Nah, katanya gitu saudara. Lah kadang-kadang bisa seperti itu. Latar belakangnya membentuk seseorang. Tapi kalau kita ingin saudara mengaplikasikan bahasa kasih, sekalipun mungkin punya latar belakang yang seperti itu, mulai berubah, diubah. Ya, pakai bahasa kasih yang lembut, pakai bahasa kasih yang memberkati, pakai bahasa kasih yang menyenangkan. Sehingga kalau pasangan kita, saudara, bahasa kasihnya adalah perkataan yang indah, perkataan yang lembut, langsung dia bisa senang. Tapi kalau kita tetap pakai perkataan yang kasar, seringkali akan terjadi banyak kesalahan. Salah satu pertama, ya saya ulang lagi, bahasa kasih adalah perkataan yang manis, perkataan yang memberkati, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang lembut, satu dengan yang lain. Amin saudara. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Orang yang bahasa kasihnya adalah kata-kata yang manis akan langsung connect dengan orang yang perkataannya luas, menyenangkan dan suka memuji saudara. Itu luar biasa, apalagi kata-kata pujian yang memang tulus, kata pujian yang memang saudara membangun saudara, itu akan sangat memberkati. Dan kalau pasangan kita bahasa kasihnya adalah perkataan yang baik, maka langsung akan connect. Maka belajarlah untuk memberikan pujian, komentar dan kata-kata yang menyukakan hati. Hubungan kita dengan Tuhan saja juga sama kok saudara. Kita dengan Tuhan juga sama saudara. Tuhan itu senang kalau kita memuji, menyembah Tuhan. Kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Kata-kata yang memberkati hatinya Tuhan. Kata-kata mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata, segera Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Karena kita menggunakan bahasa kasih kita melalui kata-kata pujian, kata-kata penyembahan, kata-kata ucapan syukur, kata-kata yang memberkati hatinya Tuhan. Saudara, saya percaya kalau itu dipraktekkan akan membawa saudara ya hubungan yang indah, hubungan yang akrab di dalam keluarga. Maka kita harus berusaha belajar. Ya kalau istri sudah berjuang ya hati-hati ya baik mungkin untuk mungkin beli pakaian yang bagus, sudah di salon, lalu ketemu dengan suaminya, jangan diam saja, dipuji saja saudara. Apalagi kalau istri tanya, bagus tak ini saudara, jangan diam saja, katakan bagus sudah, kamu lihat lebih cantik, lihat pakai itu saudara. Ya, istri saya kadang-kadang juga tanya dengan saya, dia beli pakaian apa dicoba, bagus gak? Lah sudah dibeli kok saudara. Saya ngomong gak bagus ya, apa gunanya, betul gak saudara? Sudah dibeli malah buat dia susah, betul gak? Bagus lah, lebih cantik kamu pakai ini sudah, dipakai saja. Hatinya maknyus, senang gitu saudara. Itu akan membangun apa? Kasih dalam rumah tangga. Istri sudah masak,
repot-repot saudara. Ya, makan jangan dicela. Masak asin seperti ini, masak wah tawar, jangan. Sudah saudara, tanya enak enggak? Ya enak lah gitu saudara. Ya mungkin bisa kalau rasanya enggak enak. Tapi kalau mau tambah garam lebih enak lagi lah, itu lebih bijaksana ngomongnya. Jangan ngomong tua apa cebleh anyep, jangan sampai gitu saudara. Gunakan perkataan yang indah. Suami sudah kerja setengah mati pulang, jangan banyak dicela. Mungkin penghasilannya kurang ini dan itu saudara. Oh katakan terima kasih, engkau sudah berjuang untuk cari nafkah bagi keluarga kita. Hargai dia saudara. Ucapan perkataan yang mensupport, ucapan perkataan yang membangun. Dia sedang mengalami kegagalan pun, berikan perkataan yang memberi kekuatan baru. Berikan kekuatan yang menghiburkan, sehingga suami akan dikuatkan lagi, diberkati. Hubungan akan menjadi indah. Anak sudah berjuang sungguh-sungguh untuk belajar. Oh saudara, belajar, berikan pujian. Wah bagus, kamu rajin sekarang, kamu sungguh-sungguh belajar. Bagus, nggak akan maju, nggak akan pandai. Apalagi kalau dapat nilai bagus, puji lebih bagus lagi. Luar biasa, nilaimu sudah baik. Terus engkau rajin, makin lama makin baik. Yang pasti sekali lagi saudara, gunakan bahasa kasih, yaitu perkataan yang indah, perkataan yang membangun. Yang kedua saudara, yaitu hadiah. Ada orang bahasa kasihnya kalau diberi hadiah itu cinta. Kalau enggak pernah beri hadiah itu tidak cinta. Kadang-kadang seperti itu saudara. Ya, jangan salah, Alkitab juga berkata kasih pasti memberi saudara. Betul saudara. Nah itu sama, Alkitab mengajarkan juga seperti itu saudara. Bahkan Tuhan sendiri, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita manusia, dia juga memberikan, dia juga mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap kita. Sehingga yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Karena kita menyadari pemberian Tuhan, saudara, maka timbul kasih dalam hati kita kepada Tuhan. Nah kalau kita juga belajar seperti ini saudara, orang yang mempunyai bahasa kasihnya adalah hadiah, ya akan bahagia sekali. Kalau orang yang dia kasih, ya itu memberikan hadiah atau kita memberikan hadiah. Jadi kadang-kadang kita juga harus belajar berpikir saudara. Ya, ide-ide untuk memberikan kejutan, hadiah yang bisa menyenangkan, yang bisa menimbulkan bahasa kasih saudara. Satu kali waktu saya sedang di Australia, saya melayani di satu gereja. Pendetanya itu ya selesai ngejak jalan-jalan. Lalu dia berkata pada saya, Pak, ayo beli kado untuk istri gitu. Saya berkata saya nggak pandai milih. Istri saya kadang-kadang saya pilih malah nggak cocok gitu. Tapi dia berkata, belajar Pak, ya belajar. Nanti makin lama kamu akan makin ngerti apa kesukaan istri. Dia berkata kalau istrinya bahasa kasih dan anaknya keluarga adalah kado. Kalau pergi nggak bawa rasanya kurang perhatian, kurang mengasihi. Tapi kalau pergi bawa, wah suaminya sangat perhatian, suaminya sangat mengasihi, orang tuanya perhatian, orang tuanya mengasihi. Ada bahasa kasih yang kedua, yaitu apa? Kado, hadiah, pemberian. Tuhan juga pakai bahasa seperti ini yang menimbulkan kita tahu kasih Allah yang besar dan menimbulkan kita juga belajar mengasihi Tuhan. Betul saudara? Belajar kadang-kadang ya kita harus belajar seperti ini saudara. Iya, bagi orang tua, bagi pasangan, suami istri mungkin bisa belajar saat ulang tahun misalnya. Ya, mungkin pikirkan ada kado yang bisa diberikan saudara. Kalau keluarga saudara, pasangan saudara bahasa kasihnya seperti ini, maka saudara itu akan menimbulkan kasih dalam keluarga, membangkitkan kasih dalam keluarga yang membawa kesatuan, kerukunan, kebahagiaan yang luar biasa. Lah saya
setiap kali memimpin Holy Land Tour, saudara, saya lihat ya peserta dari Indonesia dan luar negeri banyak bedanya. Kalau orang barat, saudara, pergi tour ya jarang beli, kado itu jarang. Jadi kalau beli ya apa yang dia mau pakai, untuk orang lain jarang mikir. Tapi Indonesia beda. Ya, kalau orang pergi ke luar negeri, selama saya memimpin Holy Land Tour, saudara, kalau toko itu didatangi rombongan dari Indonesia, senang, lalu disambut dengan baik, sampai tokonya belajar bahasa Indonesia, supaya mudah melayani, supaya orang Indonesia senang, supaya ya beli kadonya banyak, saudara. Jadi tim Indonesia itu ya punya ciri kalau pergi suka beli kado oleh-oleh. Bahkan kalau saya perhatikan seringkali oleh-olehnya lebih banyak daripada yang mau dipakai sendiri. Saudara yang sudah pergi pasti saudara ngalami ini. Apalagi yang ikut Ulian Tour selalu seperti itu. Tapi sebetulnya itu ada hal yang baik yang bisa dipetik, saudara. Saling memberi, saling memberkati. Itu akan menimbulkan kasih, saudara. Dan itu luar biasa. Saya ingat saya pernah ngalami juga. Ya, sebelum saya menikah, ya istri saya dulu pacar saya. Pas saya masih pacaran, kerja saya di Jakarta. 2-3 minggu baru pulang 1 minggu. 2-3 minggu baru pulang 1 minggu. Satu kali pas saya masih di Jakarta, kebetulan istri saya ulang tahun. Nah, karena istri saya, bukan belum istri saudara. Nah, itu waktu masih pacar saya, ulang tahun. Saya mulai mikir, beri kado apa ya? Beri kado apa ya? Karena saya cinta, karena saya mengasihi, saya ingin mengekspresikan, membuat surprise istri saya. Lalu saya keliling-keliling, akhirnya saya berhenti di satu tempat. Saat itu orang jual buah. Zaman dulu buah import itu masih jarang sekali, saudara. Ya, waktu saya masih pacaran. Jadi saya beli 1 peti anggur import gitu, saudara. 1 peti saya kirim ke Solo, saudara, ke rumah ya pacar saya, sekarang istri saya Bu Baja. Dia nerima itu kaget, saudara. Anggur import 1 peti, saudara. Tapi saya percaya itu mendatangkan surprise. Itu satu kejutan. Yang pasti firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar, saudara. Iya, menggunakan bahasa kasih, yaitu hadiah. Yang ketiga, saudara, bersama ya kebersamaan yang berkualitas. Ada 2 yang saudara petik pelajaran, kebersamaan, bersama-sama. Tapi ada kata-kata lagi yang berkualitas. Ada saatnya penting sekali kita ini menyediakan waktu, menyediakan untuk bisa bersama-sama. Saudara, itu akan menimbulkan kasih. Itu suatu yang luar biasa. Kita juga sangat senang kalau Tuhan itu senantiasa bersama kita. Siapa yang senang? Tuhan senantiasa bersama saudara. Siapa angkat tangan? Saya percaya semua senang. Apalagi kalau bersama kitanya, Dia terus menyertai, Dia terus melindungi, Dia terus menguatkan saat kita lemah, Dia terus menghiburkan, Dia terus menyatakan kasih-Nya. Persatuan atau persatuan yang berkualitas itu akan sangat membuat kita ya bangkit kasih kita, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kepada Tuhan, sebetulnya penting sekali saudara, kebersamaan bersama Tuhan yang berkualitas. Kita bersekutu, nyembah bersama, berdoa bersama, penting dan sangat baik. Tapi juga jangan lupa, kadang-kadang tetap kita perlu sediakan waktu khusus yang gak ada orang lain. Hanya kita dengan Tuhan. Kesendirian bersama Tuhan. Ya, doa pribadi bersama Tuhan. Membangun keintiman bersama Tuhan. Doa sendiri bersama Tuhan. Itu akan membangun hubungan. Itu akan membangun hubungan yang indah. Itu akan membangun hubungan yang akrab. Itu akan membangun kasih antara Tuhan dengan kita. Antara kita dengan Tuhan. Tapi juga saudara waktu doa sendirian pribadi yang berkualitas. Jangan doa pribadi tapi banyak mengeluh. Jangan doa pribadi tapi banyak protes dengan Tuhan. Jangan doa pribadi tapi mengucapkan perkataan yang negatif.
itu tidak berkualitas. Ada waktu kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan saudara yang berkualitas. Penyembahan itu kualitas, pujian, ucapan syukur, oh intim saudara, oh jamaah Tuhan dengan kasih kita saudara. Hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita membangun seperti itu, kasih antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, terus makin dibangkitkan, terus makin ditingkatkan, terus makin intim, terus makin saling mengasihi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apalagi yang sudah menikah, saudara, ya kadang-kadang perlu pergi ya hanya sendirian atau hanya suami dan istri saja tanpa diganggu banyak orang. Kadang-kadang perlu, tapi juga sekali lagi yang berkualitas. Jangan sudah ayo tur bersama, sudah pergi tapi di tengah jalan dikit-dikit marah. Di tengah jalan dikit-dikit mengeluh. Di tengah jalan wah saudara ya hal-hal yang negatif. Itu tidak berkualitas. Katakan perkataan yang indah. Ya berkati saudara bangun. Ya bersamaan. Tapi yang berkualitas. Orang yang mempunyai bahasa kasih. Kebersamaan yang berkualitas ini. Merasa ya kebahagiaan yang luar biasa. Ketika bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang yang dia kasih. Maka sekali lagi luangkan waktu untuk kebersamaan yang berkualitas tanpa diganggu oleh hal-hal yang lain, saudara. Saya percaya ini salah satu yang indah, salah satu yang penting, yang luar biasa. Saya cerita tentang saya. Saya itu orang yang sibuk sekali. Boleh dikatakan ya super sibuk. Maka saya sendiri harus belajar membangun saudara kebersamaan yang berkualitas. Pertama pada siapa? Pada Tuhan. Saya harus membangun hubungan yang berkualitas. Harus ada doa pribadi saya. Ya di luar semuanya. Termasuk di luar keluarga saya. Saya sendirian. Saudara menyembah Tuhan. Ya menyatakan cinta pada Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Ya membangun kebersamaan yang berkualitas. Tapi juga selain kepada Tuhan, juga saya perlu membangun kepada atau bersama keluarga saya. Saya itu kalau sudah Sabtu seperti ini, tadi pemberkatan nikah karena pelayan Tuhan, ya saya harus berkati nikah ini besok dari pagi sampai malam, saudara. Ya kalau Senin saya itu hanya rindu dua, satu istirahat, kedua bersama keluarga. Sebab kalau terus saya melayani, saudara, akhirnya nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu untuk keluarga. Kasih itu makin lama bisa makin jauh. Kasih itu makin lama bisa makin hambar. Kasih itu makin lama, saudara, ya makin hilang. Perlu ada usaha juga, saudara. Oh, menyatakan kasihnya. Mau sediakan waktunya, saudara. Ada usahanya untuk apa? Bersama. Tapi sekali lagi bersama yang berkualitas. Saya percaya kalau kita bangun, saudara, maka mendatangkan kasih karunia. Misalnya juga selain Senin, kadang-kadang saya pakai lebaran seperti ini. Kadang-kadang bisa pergi bersama-sama dengan keluarga. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, bersatu atau bersama tapi yang berkualitas. Ada lagi contoh yang baik, saudara. Misalnya lah, sangat mudah saudara lihat orang yang sedang pacaran dengan orang yang sudah menikah. Ya, orang pacaran itu masih sangat mengasihi. Kalau saudara pergi ke restoran, lihat ada laki perempuan, saudara bisa bedakan enggak? Dia masih pacaran atau sudah menikah, bisa bedakan enggak? Bisa mudah membedakan apa enggak, saudara? Biasanya mudah membedakan. Bedanya apa? Kalau masih pacaran, duduk depan, lihat-lihatan sambil ngomong gitu, saudara. Nah, itu pertemuan yang berkualitas. Betul ya atau ya? Waktu saudara pacaran, ayo. Ya atau ya? Tapi kalau sudah menikah, kadang-kadang lupa. Yang laki gadget sendiri, yang perempuan istrinya juga gadget sendiri. Saya sampai sering bilang,
Kalau di surga malaikat mau lihat manusia akhir zaman, semua gini loh saudara. Loh ya toh, sibuk sendiri. Itu kelihatannya bersatu tapi tidak berkualitas. Jadi harus ada kebersamaan tapi yang berkualitas. Ada perhatian satu dengan yang lain. Ada perkataan yang indah. Ada perkataan penghargaan saudara. Ada hal yang bisa dilakukan. Ya kebersamaan yang berkualitas itu akan mendatangkan kasih. Kebersamaan yang tidak berkualitas kadang-kadang malah bertengkar. Gara-gara liburan pergi malah pulang jodohan. Ada enggak yang seperti ini? Karena tadi hanya sekedar bersama tapi tidak berkualitas. Ya, kebersamaan yang berkualitas. Sahabat saya mendatangkan anugerah yang luar biasa. Yang keempat saudara, tindakan melayani. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, saudara. Nah ini penting sekali. Orang yang mempunyai bahasa kasih, tindakan melayani, saudara ini akan merasa dikasih kalau kita mau berkorban, melakukan tindakan melayani bagi mereka, saudara. Iya, ya nggak cukup hanya sekedar ngomong yang enak, nggak cukup, saudara. Perlu bukti, saudara, tindakan pengorbanan untuk melayani satu dengan yang lain. Kalau anak kita masih kecil, biarlah kita mau saudara nyediakan waktu, ya melayani dia, main bersama, berenang bersama, ngobrol bersama, mungkin jemput sekolahnya, melayani ya anak-anak kita, saudara. Mungkin suami dan istri juga sama. Kalau salah satu sedang repot sekali, ya mau menolong, mau membantu liburan seperti ini, saudara. Mungkin istrinya paling sibuk kalau di rumah, saudara. Harus ini dan itu. Suami mau ya bantu, ya cuci piring, bantu bersih-bersih, bantu ini dan itu. Karena nggak ada pembantu. Bagi suami, saudara, itu bisa merasa sesuatu yang luar biasa. Apalagi, saudara, istrinya kalau itu punya bahasa kasih, ya kasih itu harus perbuatan, kasih itu harus ditindakkan. Gak cukup hanya ngomong saja. Waktu suaminya membantu, saudara, ikut melayani, ikut melakukan sesuatu, maka akan merasa sangat diberkati, maka akan merasa sangat-sangat diperhatikan, dan akhirnya, saudara, membangkitkan kasih. Misalnya pergilah, saudara, iya. Kadang-kadang berusaha ya melayani, bantu ngangkatkan loh saudara. Kalau pergi bersama jangan ngebosi misalnya, ini liburan saudara. Bantu saja kadang-kadang keluarga kita, suami, istri, anak kadang-kadang merasa, wah dia cinta loh. Dia senantiasa ingin bawakan barangnya, ingin bantu saudara. Ya melayani satu dengan yang lain. Sahabat saya itu juga akan sangat membantu sekali saudara. Sehingga saudara membangkitkan kasih. Lalu yang kelima, saya lihat ini juga sangat penting, sentuhan fisik. Yang kelima apa saudara? Sentuhan fisik, katakan yang kelima apa saudara? Sentuhan fisik. Saudara, kelihatannya sederhana tapi ini sangat memberkati saudara. Saudara bisa lihat ya, kalau ada bayi nangis, anak kecil nangis, orang tuanya gendong. Dia tetap nangis apa lebih condong diam? Nangisnya lebih keras atau jadi diam? Diam. Sekalipun mungkin bahasanya belum bisa bayi, tapi waktu digendong ada sentuhan langsung dengan orang tua. Dia bisa merasakan dalam rohnya, dia bisa merasakan dalam hatinya kasih orang tua yang membuat dia itu diam. Ada sebuah kisah yang saya dengar bagus sekali. Di Australia saudara, ada seorang ibu bernama Kate siapa gitu saudara, di Sydney. Dia mengandung bayi kembar, tapi belum 7 bulan dikatakan ternyata lahir. Dan dokter bisa menolong saudara, tapi setelah diperjuangkan 2
menit, anak itu belum bernafas, nggak bisa bernafas. 20 menit. Kalau 20 menit anak sudah lahir belum bernafas, gimana dokter? Akhirnya dokternya angkat tangan, meninggal nih. Karena sudah diperjuangkan sedemikian rupa, tetap saja 20 menit nggak bernafas. Tapi ibunya nggak mau menyerah. Ibunya peluk anak ini. Kembar yang satu sudah meninggal, tinggal satu. Dia peluk, bahkan buka pakaiannya anaknya, dia juga lalu kulit dengan kulit dipeluk. Saudara tahu nggak? Terus dipeluk. 2 jam, ini kesaksian saudara, ini kejadian. 2 jam kemudian ada tanda-tanda kehidupan. Jantungnya mulai lebih baik. Dan akhirnya mulai bisa bernafas. Dan akhirnya saudara bisa pulih. Dan akhirnya bisa hidup. Kenapa? Sentuhan fisik antara ibu dan anak, bayi yang baru lahir. Lalu akhirnya setelah sehat, dokter adakan rapat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kesimpulannya, ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Daripada bayi itu ditaruh di tempat inkubasi, lebih baik dekat pelukan ibunya. Karena bayi itu bisa merasakan kasih, menimbulkan semangat hidup, menimbulkan gairah hidup. Dan akhirnya membuat bayi itu mulai berjuang dan akhirnya bisa melanjutkan hidupannya. Kenapa? Kasih, sentuhan. Kalau saudara punya anak kecil, saudara membelai dia, sentuhan gak usah ngomong lah. Saudara membelai dia, anak itu sudah senang kok. Betul saudara? Punya anak, punya cucu, seperti itu saudara. Saudara bisa ingat apa yang Tuhan lakukan, anak yang hilang. Waktu dia sadar kembali pada bapaknya. Dari jauh bapaknya lari. Dia peluk, bapaknya gak usah ngomong apa-apa. Anaknya itu sudah merasakan kasih Bapak surgawi yang luar biasa sekali. Hanya dengan apa? Pelukan, sentuhan fisik saudara. Itu sudah bahasa kasih yang luar biasa sekali. Sehingga bisa diterima dan mendatangkan pemulihan bagi anaknya. Anaknya bisa merasakan kasih Bapak yang luar biasa. Kadang-kadang perlu saudara. Seorang itu kadang-kadang gak menyadari ada yaitu tentang sentuhan fisik. Contoh sajalah. Kalau kebaktian begini, saudara dengar atau sedang nyetir, suaminya pegang tangannya istri, boleh enggak? Boleh enggak? Di kebaktian suami pegang tangan istri, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Nah coba, kira-kira waktu suami pegang tangan istri atau istri pegang tangan suami, bisa merasakan kasih pasangan apa enggak? Bisa enggak? Daripada gini, sendiri bisa. Coba pegang kok tangannya. Suami lah dipegang gitu saja kan beda toh saudara. Betul enggak? Nah, sentuhan fisik itu salah satu bahasa kasih. Saudara lihatlah, saudara ya, orang kalau sudah menikah lama jalan aja dewe-dewe. Ada saudara dipegang tangannya saya sudah wes tua rasa pegangan tangan. Saudara salah. Itu kadang-kadang bisa menjadi satu sarana, saudara, apa? Bahasa kasih, pernyataan kasih, dan itu bisa menimbulkan kasih di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita praktekkan itu mendatangkan kebahagiaan. Karena kasih akan ditingkatkan. Kasih akan dibangkitkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana mengasihi orang yang bahasa kasihnya beda dengan kita. Bagaimana kalau bahasa kasihnya itu beda dengan kita? Bagaimana mempraktekkan? Pertama kita harus tahu, saudara, atau mengerti bahwa setiap orang mempunyai bahasa kasih utama. Tadi kita sudah belajar yang pertama apa saudara? Perkataan yang manis, betul? Yang kedua apa saudara? Hadiah. Kataan yang kedua apa saudara tadi? Hadiah saudara. Yang kedua. Yang ketiga apa saudara tadi kita sudah dengar? Kebersamaan yang berkualitas, saudara. Yang keempat apa saudara tadi? Tindakan melayani. Yang kelima, sentuhan lahiriah, saudara. Nah, setiap orang itu punya, saudara, bahasa kasih yang utama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saudara. Punya
bahasa seperti itu. Yang selalu kita utamakan, senantiasa yang kita anggap paling penting. Namanya kasih ya seperti ini. Kalau seorang ya bahasa kasihnya yang utama, perkataan yang halus. Dia setiap kali apapun yang penting, perkataannya yang enak. Yang penting perkataan yang halus, ya pemberian gak diperhatikan. Tapi bagi orang yang bahasa kasihnya adalah pemberian, kado, yang penting adalah bukti nyata. Ada kado, ada ini, beda saudara. Ya setiap orang punya bahasa kasih yang utama saudara. Yang nomor satu saudara. Bagaimana kita bisa tahu bahasa kasih kita sendiri atau bahasa kasih orang yang kita sayangi? Ya, caranya adalah telitilah apa yang biasa kita lakukan, senantiasa kita lakukan ketika kita ingin menyenangkan orang yang kita sayangi. Kalau kita yang pikirkan senantiasa kado, bagi kita bukti kasih, bahasa kasih, ya kado. Itu misalkan kita sering melakukan seperti itu, saudara. Atau melayani, bantu, saudara. Itu bahasa kasihnya adalah seperti itu, saudara. Iya, atau teliti apa yang selama ini coba ya dilakukan, dan juga untuk pasangan kita juga sama. Apa yang selama ini dia suka melakukan pada kita, dia suka berbuat pada kita untuk menyatakan kasihnya. Bahkan kadang-kadang menuntut kita harus melakukan ini, harus melakukan itu. Karena itu adalah bahasa kasih yang utama dari pasangan kita, saudara. Iya, ada satu kisah yang pernah terjadi begini. Ada tadi suami istri tadi berselisih terus, akhirnya konseling lagi dengan hamba Tuhan. Ya, istrinya berkata bahwa suaminya tidak mengasihi dia. Lalu ditanya suaminya, tidak mengasihi dia kenapa? Ya, pokoknya tidak mengasihi saya. Dia nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Lalu suaminya ditanya, apa kamu mengasihi istrimu? Mengasihi. Siapa bilang tidak mengasihi? Saya sangat mengasihi. Saya lakukan semuanya untuk istri saya. Saya bantu semua pekerjaan rumah pun saya bantu. Saya kerja mati-matian untuk keluarga. Pulang masih bantu, saudara. Merapikan rumah. Dan segala sesuatunya dilakukan, saudara, oleh suaminya, saudara. Ya, sebagai apa? Bukti kasih, saudara. Lah, setelah suaminya cerita panjang lebar bahwa dia mengasihi, sampai kerja keras untuk istrinya dan anaknya, sampai dia membantu yang harusnya dikerjakan istrinya, dikerjakan oleh dia, dan banyak hal. Lalu saudara, hamba Tuhannya merasa ini suami seperti ini luar biasa loh. Dia sangat perhatian loh. Dia sangat mengasihi loh. Lalu ditanya lagi pada istrinya, apa betul suamimu kerja mati-matian untuk keluarga? Betul, aku ngerti. Suamiku yang lakukan seperti itu. Apa kamu juga mengakui, pekerjaanmu pun dibantu oleh suamimu, termasuk pekerjaan rumah, banyak hal dilakukan oleh suamimu semua, karena suamimu mengasihi kamu. Istri yang berkata begini, betul, aku tahu dia lakukan semua untuk mengasihi aku. Lalu pendetanya tanya, kalau begitu kenapa engkau mengatakan suamimu tidak mengasihi engkau? Isinya nangis dan mulai teriak. Sejak dari menikah sampai sekarang hampir jarang sekali atau aku sudah lupa mengatakan aku cinta kamu. Gak pernah. Ternyata bahasa kasih istrinya hanya satu. Aku cinta kamu. Kerja semua tapi gak pernah mengatakan aku cinta kamu. Gak pernah. Jadi istrinya merasa gak dikasih. Dia itu menanti-nanti terus. Dia itu mengharap-harap terus. Suaminya bisa memuji dia. Suaminya bisa berkata, wah kamu cantik. Wah kamu luar biasa. Aku cinta dengan kamu. Hanya itu saja. Karena itu bahasa kasih istri. Beda seperti itu saudara. Tidak tahu bahasa utamanya istri adalah merasa kalau dikatakan ya perkataan yang manis tadi. Sehingga dia tetap merasa tidak dikasih. Jadi saudara, kita harus belajar mencari ya apa yang menjadi bahasa utama dari hidup kita, bahasa kasih utama dari pasangan kita.
Lebih daripada itu, selain kita berusaha mencari tahu, tanya kepada Tuhan. Ya, tanya pada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi pertolongan. Nah, ada satu lagi, kalau saudara sudah cari, lalu ketemu, ya, ternyata saudara bahasa kasihnya pasangan saudara adalah yang paling rendah untuk saudara, yang paling disukai dia, yang paling saudara tidak disuka, paling saudara tidak suka. Lalu apa yang saudara lakukan? Apa saudara? Tetap tekun melakukan sekalipun sukar, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Jadi kalau kita sudah bisa tahu, ini bahasa kasih utama keluarga kita. Ini bahasa kasih utama suami. Ini bahasa kasih utama istri. Ini bahasa kasih utama anak kita. Ini bahasa kasih utama ini orang tua kita. Sekalipun bagi kita itu paling sebetulnya rendah, paling tidak kita sukai, tetap kita harus belajar melakukan. Sehingga keluarga kita, pasangan kita bisa merasakan kasih daripada kita. Saya cerita sedikit lagi lah. Saya dengan istri saya itu sebetulnya sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Tapi saya menyadari dalam pernikahan, kalau saudara bisa perhatikan, sebetulnya mayoritas suami dan istri itu tuh beda. Termasuk salah satunya bahasa kasihnya beda. Seleranya beda. Itu pasangan. Saling melengkapi. Saya itu beda sekali saudara. Dengan istri saya rasa itu beda. Cara berpikirnya, seleranya, saudara. Semua itu beda. Kalau saya bisa pelajari. Tapi saya senantiasa berusaha. Misalnya saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara lihat potongan rambut saya, kalau saudara lihat banyak itu sebetulnya bukan selera saya. Saya pernah khotbahkan dulu. Kalau saya pergi mau potong rambut ke salon, istri saya yang ngomong dengan tukang salonnya, modelnya nanti seperti ini ya. Potongnya gini ya, potongnya gini. Bahkan ada kapsernya diajari oleh dia, potongnya gini. Sebetulnya saya itu belum tentu suka. Kadang-kadang gak suka model seperti itu. Tapi istri saya sukanya seperti itu. Saya perhatikan istri saya itu suka, saudara, mengaplikasikan kasihnya untuk apa? Merawat saya. Untuk menolong saya. Kalau saya tidak berpikir yang positif, saya berpikirnya istri saya itu suka ngatur saya. Istrinya saya itu suka menguasai saya. Tapi saya belajar melihat yang positif dan belajar tentang bahasa kasih. Saya lihat itu bahasa kasihnya istri saya. Kalau dia bisa memperhatikan saya, kalau dia bisa merawat saya, kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk saya, bagi dia itu sudah senang karena dia bisa mengekspresikan, mengaplikasikan cintanya, kasihnya kepada saya. Jadi saya biarin saja. Ya saudara, saya mau dipotong modelnya dia saja, dia sudah senang. Wah, suami saya cinta saya ini. Yang ikuti selera saya. Sekalipun kadang-kadang saya sebetulnya tidak suka saudara. Tapi sekali lagi, asa tidak melanggar firman. Asa saudara sesuai dengan firman Tuhan, tidak masalah. Kecuali yang melanggar firman saudara. Nah, tapi belajar. Banyak kalau saya bisa ceritakan banyak yang sebetulnya sangat beda sekali. Tapi kalau kita mau belajar saudara, maka kita bisa saling membangkitkan kasih satu dengan yang lain. Nah, kita harus belajar. Bahkan melakukannya dengan konsisten. Jangan pikir kalau saudara sudah dengar firman Tuhan seperti ini, pulang praktek langsung jadi. Enggak, kadang-kadang harus terus. Dilakukan terus, dilakukan. Baru bisa jadi. Sedikit lagi saudara, cerita sedikit. Mumpung tidak ada istri tapi ya tidak apa-apa. Istri saya dengar. Sebetulnya saya dengan istri saya itu bedanya banyak. Salah satunya lagi adalah dia itu tidak terlalu romantis. Saya lebih romantis. Loh betul,
Kadang-kadang kalau dipegang dulu nggak mau saudara. Loh betul saudara. Kadang-kadang hal yang romantis dia ngapain gitu saudara. Tapi nggak apa-apa. Saya melakukan terus. Ya kalau dia nggak mau ya dipeluk ya pegang tangannya saja. Sidik-sidik gitu saudara. Lama-lama dia jadi senang juga. Lama-lama dia juga akhirnya ya bisa menerima. Dan akhirnya makin lama makin bagus. Saya lihat dari hari ke hari saya merasakan kasih itu malah tambah. Bukan berkurang. Kasih itu malah bisa tambah, bukan berkurang. Hanya kasih itu makin bertumbuh. Kasih makin bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sejak saudara mulai belajar 5 kasih ini. Pelajari, saudara. Ini bahasa kasih. Cari yang saudara sukai, tapi lebih penting lagi yang pasangan saudara, keluarga saudara sukai. Lalu belajarlah menanggapi satu dengan yang lain. Saat saudara menanggapi satu dengan yang lain, kasih itu mulai tercurah. Kasih itu mulai hidup. Kasih itu mulai bertambah-tambah. Kasih itu mulai dibangkitkan di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara. Nanti kalau saudara lakukan terus-menerus dengan konsisten, makin lama saudara persediakan gudang kasih dalam keluarga saudara, makin bertambah-tambah. Makin lama kasih itu akan makin bertumbuh. Makin lama kebahagiaan itu makin ada. Lama-lama akan makin penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Dan saya percaya itu akan mendatangkan anugerah. Saya percaya ya mendatangkan pemulihan bagi rumah tangga. Saya percaya mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. 5 bahasa kasih. Yang pertama apa? Perkataan yang manis. Yang kedua apa? Hadiah. Yang ketiga apa? Kebersamaan yang berkualitas. Yang keempat apa? Melayani, saudara. Yang kelima apa? Sentuhan fisik. Saudara lakukan, apalagi yang menjadi ya kebutuhan bahasa kasih utama keluarga saudara lakukan. Sekalipun itu mungkin sebetulnya yang paling rendah, yang paling saudara kurang sukai, lakukan. Maka saudara akan beri kesempatan kasih itu bertumbuh. Kasih itu bertumbuh. Kasih itu bertumbuh. Dan saudara akan mengalami pemulihan dan anugerah rumah tangga. Tuhan berkati saudara. Iya saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan ya datang pada Tuhan sebentar. Semua bangkit berdiri, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami mendengar firman-Mu dan Tuhan ajar kami menangkap, ajar kami melakukan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh keluarga kami diikat dengan tali yang namanya kasih. Sehingga terus makin mempersatukan, sehingga terus makin menyempurnakan, sehingga terus makin bertumbuh, sehingga terus makin saudara berlimpah-limpah dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sedang mengadakan pemulihan rumah tangga. Seri khotbah ini akan sungguh-sungguh mendatangkan pemulihan, bahkan mendatangkan kesatuan, bahkan mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan Tuhan nyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di sini saudara yang baru pertama kali hadir, saudara angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Yang pertama kali hadir ada? Saudara angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Jangan duduk dulu saudara yang baru pertama kali hadir. Ada saudara angkat tangan, ada di sana? Ya, saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk yang baru pertama kali hadir. Kami percaya tidak kebetulan, tapi Tuhan yang sudah menuntun mereka. Tuhan, biar firman-Mu memberkati mereka. Tuhan beri mereka ketaatan, beri mereka kesetiaan, senantiasa datang pada Tuhan. Dan sungguh-sungguh bertumbuh bersama dengan kami dalam kasih Kristus. Diberkati hidupnya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang ulang tahun selama 1 minggu ini, angkat tangan, saya juga akan doakan yang ulang tahun. Yang ulang tahun selama 1 minggu ini angkat tangan. Ya, kita akan berdoa untuk yang ulang tahun. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu, kami semua berdoa untuk yang ulang tahun selama 1 minggu. Dari Sabtu kemarin, minggu kemarin sampai hari ini. Tuhan dengan bertambahnya umur, tambahkan kasih karunia, tambahkan anugerah daripada Tuhan. Tambahkan Tuhan kedewasaan rohani,
tambahkan penyertaan Tuhan, bahkan tambahkan kasih yang daripada Tuhan, terus semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kasih Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah doakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Shalom. Sambil Bapak Ibu sekalian persiapkan persembahan, saya memberikan sedikit renungan persembahan tentang mengasihi Tuhan dengan memberi. Jadi pada malam hari ini kita telah belajar bersama bahwa